Junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Pemirsa TV yang dirahmati Allah, kita berjumpa kembali dalam program Tanya Jawab dari kami yang mulia. Alhamdulillah di studio telah hadir guru kita Ustaz Mukarram Ustaz Auliaur Rahman bin Abdullah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, baik pemirsa JDI, hari ini kita akan bahas tentang adab makan dan minum. Jadi kita makan sehari-hari, minum sehari-hari, kita tidak boleh bergelincir dari adab yang telah ditentukan oleh syariat Islam, yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini bahasa Aceh lagi macam jadi benar adab ya Mas. Benar adab itu makanan. Marilah kita dengar mukadimah yang akan disampaikan oleh kita Ustaz Auliaur Rahman. Silakan Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji beserta syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Alamin. Salawat beriring salam kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pagi yang mulia ini akan kita bahas tentang masalah adab etika makan dan minum. Ini makan merupakan salah satu nikmat Allah yang besar. Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam berbagai ayat-ayat Al-Quran maupun juga Rasulullah menerangkan hal ini dalam hadis-hadis beliau, agar kita menyadari dan mengetahui betapa besar nikmat makan tersebut, sekaligus mensyukurinya sebagai limpahan karunia Allah yang maha dermawan lagi maha terpuji. Ini Allah juga menerangkan di antaranya dalam Al-Quran, di dalam surat Abasa, Allah menerangkannya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Falyanzuril insanu ila ta'amih, anna sababna al-ma'a sabba, thumma shaqqaqna al-arda shaqqa, فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Kami yang telah mencurahkan air melimpah dari langit, kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu di sana kami tumbuhkan biji-bijian, anggur, sayur-sayuran, zaitun dan kurma. Kemudian kebun-kebun yang rindang dan buah-buahan serta rerumputan, semua itu untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala
juga memerintahkan kepada Rasulnya untuk makan dari makanan yang baik, kemudian beramal dengan amal yang baik, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malus salihan inni bima ta'maluna alim. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum wazkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika sungguhnya kamu hanya menyembah kepadanya. Salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah terhadap nikmat makan dan minum, yaitu dengan menerapkan etika sebagaimana makan dan minum yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik. Baik, pemirsa jadi yang dirahmati Allah SWT, maka dalam yang dilakukan oleh Rasulullah, makan tidak beda dengan makan orang kafir, makanan sedikit, misalnya kalau kita mulai makan adalah kita biasa, tidak boleh sambil berdiri, jalan-jalan juga. Jadi kan ada tuh ala Prancis sekarang, banyak orang kadang-kadang nanti bapak-bapak kadang pejabat tuh ya, nggak ada kursi, duduk berdiri sambil berdiri makan, itu kan tidak ada. Jadi harus disediakan kursi. Kita membaca di awal, kapanpun teringat kita membaca Bismillahirrahmanirrahim wal akhiri. Jadi dengan nama Allah di awal dan dengan nama Allah di akhir. Jadi baca aja Bismillahirrahmanirrahim kapan teringat kita. Kemudian ada doa-doa lain nanti akan dibaca oleh Ustaz kita. Tapi yang paling penting lagi dalam Islam ini, kalau kita makan itu jangan tergesa-gesa. Harus pelan-pelan makan tuh, biar sampai teruk. Jadi menanti. Dan baik bergahabar. Baik sudah maju bergahabar tu kayak lu bulai tu. Itu baik bulai tu pedih luar biasa. Jadi enggak usah ngomong kecil boleh. Tapi jangan sampai ngomong besar, jangan sampai ngomong membuat tertawa, itu merusak adab makan. Kemudian tidak boleh terlalu banyak makan tuh. Harus kita berhenti sebelum kenyang. Itu orang Islam makan. Dan masih banyak lagi ada adab yang terus nanti kita cerita di sini bersama Ustaz Aulia Rahman, ya. Pemirsa JDP yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita buka juga hari ini interaktif, ya. Silakan telepon ke nomor yang tertera di layar kaca nanti, boleh juga SMS, boleh juga WA ke nomor yang tertera di layar kaca. Insyaallah kami akan membaca semua SMS dan kita akan membaca juga di WA. Tapi per orang mungkin 2 pertanyaan saja, karena banyak sekali nanti yang harus kita jawab. Baik pemirsa JTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cara-cara makan yang lain secara beradab juga banyak, tergantung makanan apa yang kita makan. Ada yang harus kita makan satu tabak rame-rame, satu tafsi rame-rame, ya. Rame-rame ke sana.
Tapi ada makanan yang harus kita makan satu piring sendiri. Jadi itu tergantung jenis makanan apa. Kalau Rasulullah biasa makan dalam bentuk makanan yang tidak basah, roti, ya. Itu rame-rame kita ke sana, mengambil sedikit, mengambil rame-rame satu tabak besar. Nah, bagaimana dengan makanan di Aceh? Kita makan nasi, ya, lauk pauk penuh ke sana, tambah gulai belangang. Nampaknya kalau kita makan satu tafsir rame-rame kurang afdal, eh. Maka kalau bentuk-bentuk kuah belangang itu lebih baik per orang per pinggan. Pinggan bahasa apa tu? Bahasa Aceh? Bahasa Aceh. Bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Piring bahasa Indonesia. Piring bahasa Indonesia. Pinggan bahasa Melayu, bahasa Aceh pinggan juga, ya. Ya. Maka kita populerkan kembali, orang sudah lupa. Bilang aja sama orang-orang Indonesia tu, ambil pinggan sebentar. Pinggan tu, ya. Kayak ayah soam tu. Malaysia masih pakai, orang Aceh hanali pakai no. Kagak akun le orang Aceh. Nabi itu tengah matang. Gitu kan? Padahal itu umat Aceh. Ya kan? Ayat soam Malaysia. Baik pemirsa TV yang dirahmati Allah, saya kembalikan sedikit lagi kepada Ustaz. Siapa tahu ada tambahannya, silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana saya sampaikan tadi, sebagai tanda syukur kita kepada Allah, kita hendaknya berusaha menerapkan etika dan adab-adab dalam makan. Diawali dengan yang pertama sekali, kita mencuci tangan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Sungguh Allah menyukai orang-orang yang bertaubat, menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tahuru syahrul iman." Bersuci adalah sebahagian daripada iman. Jadi kalau kita bersuci, ini nampak kita yang pertama ittiba sebagaimana Rasulullah ajarkan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan ketika kita makan, makan dengan tangan kanan. Karena kebiasaan Rasulullah memakai sandal dengan tangan kanan. Tapi kadang-kadang kita dalam kehidupan ada juga seseorang yang terbalik. Damang masjid, kalau dalam bahasa Aceh, masuk ke masjid kiwi. Salah cara damang adab ji. Kemudian damang lawati ngaki ni. Yang kata salah. Jadi dia berusaha menerapkan sebagaimana yang dicontohkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antaranya itu mencuci tangan. Kemudian membaca bismillah. Ini diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza akala ahadukum falyazkur ismallahu ta'ala alaih." Apabila seorang di antara kalian makan, hendaklah mengucapkan basmalah, bismillah. Ya, pemirsa TV yang dirahmati Allah, jangan kemana-mana ya, sangat menarik. Setelah iklan nanti kita lanjutkan ya. Pemirsa jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah jeda iklan berikut.